Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya adimas sultan, ya kadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya kasyal jud, ya wasyal ata, ya khafiyal lutfi, ya jamil san'i, ya haliman la ya'jal, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salata abdin, qalatilatu wa rasulullah, wasilatahu wa anta laha ya ilahi, walikuri kardwin adim, paparij anna manana fihi, bisri bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman, rabbi zidni ilman, warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Setelah kita sedikit menerangkan gambaran tentang haji, alangkah indahnya kita menerangkan sedikit daripada gambaran tentang ibadah al-umrah. Dalam Zubad dikatakan al-hajju fardun wa kadakal umrah lam yajiba fil umri ghairu marrah. Haji itu adalah fardun, demikian juga umrah ya. Tidak wajib dalam umur kita, yaitu hanya satu kali saja. Makanya kita akan menerangkan masalah al-umrah. Sama, al-umrah adalah al-umrah lugatan az-ziyarah. Umrah itu adalah ziarah, yaitu secara istilahannya yaitu ziyaratu Baitillahil Haram linusuk ya. Kita berziarah kepada Baitul Haram untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya secara sedikit daripada gambaran ibadah umrah, apabila kita dari negara kita Indonesia, kita sampai kepada Jeddah, biasanya daripada mikot Indonesia adalah Yalamlam ya. Yalamlam ikut kepada mikot Yaman ya. Tetapi bagaimana? Biasanya ada yang di atas pesawat itu sudah diberitahu ya. Jadi sebelum kita masuk ke pesawat, kita sudah mandi, sudah siap-siap untuk memakai kain ihram gitu. Jadi kalau sudah Yalamlam, kita tinggal niat saja. Ada yang begitu. Ataupun nanti ada yang sampai Jeddah. Apabila kita Jeddah, itu kita ikut daripada kaul Imam Ibnu Hajar ya. Karena Jeddah itu bukan dinamakan mikot, tetapi sama daripada masafahnya masafah mikot. Makanya di Jeddah kita di Masjid Terapung. Di Masjid Terapung, di sana kita mandi. Namanya Hisolul Fitrah, membersihkan. Kita niat adus untuk melaksanakan sunatul ihram. Ya, kita melaksanakan mandi. Ya, kemudian natbul ibid, ya, kemudian qasus sarib, ya, kemudian bagaimana qalmud dufar, ya, memotong kuku semuanya itu adalah sunat. Kita akan melaksanakan daripada semuanya. Kita setelah mandi, kita wudunya kita dengan memakai madhab Imam Malik ya. Kita taklid kepada Imam Malik. Jadi kalau kita mau taklid kepada Imam Malik, makanya ketika kita mau berwudu langsung berniat. Sejak saya niat wudu taklid kepada madhab Imam Malik. Makanya dalam Imam Malik gimana? Kita berkumur-kumur wajib. 3 kali wajib. Kemudian memasukkan air ke hidung, istinsyak wajib. Kemudian membasuh daripada muka 3 kali wajib. Ya, kemudian digosoknya wajib. Kemudian jadi asalnya sunnah dalam madhab kita, dalam madhab Malik jadi wajib. Kemudian menggosok tangan 3 kali wajib. Nah, kemudian kalau kita cukup kalau rambut hanya membasahi rambut sedikit saja. Tapi kalau dalam madhab Malik wajib kita membasuh daripada semua, daripada rambut kita. 3 kali wajib. Nah, bila kami membasuh telinga wajib, kemudian membasuh kaki wajib. Nah, gitu. Kalau kita sudah wudu daripada madhab Malik, maka kita boleh sholatnya kepada madhab Malik. Ya, makanya kita ketika bersentuhan, kenapa? Karena ketika kita di Mekah, ketika kita tawaf, itu tidak mungkin kita tidak bersentuhan kulit dengan perempuan, itu tak mungkin. Kalau ketika tawaf itu, pasti saja di tawaf yang keberapa bersentuhan dengan penuh, atau kaki atau apa saja. Itu bersentuhan dengan perempuan, walaupun kita tidak sengaja. Dan kalau di Mekah itu lebih jaga daripada adab. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah, tetapi kita melakukan qalil adab di Mekah. Karena apa?
di sana dilipat gandakan daripada dosa kita. Ya, jangan sampai kita melihat perempuan, jangan sampai kita lebih menjaga daripada adab di muka suci Allah. Ya, lebih baik kita menjaga adab ya dari semulai kita sebelum kita melaksanakan ibadah di sana. Niatkan dalam hati bahwa kita tidak akan maksiat di kota Allah. Setelah itu kita sudah mandi, sudah wudu, maka kita melaksanakan 2 rakaat sunatul ihram. Melaksanakan 2 rakaat sunatul ihram. Setelah 2 rakaat sunatul ihram, baru kita melaksanakan ihram, yaitu niat untuk umroh. Nawaitu umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitu umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kita berniat ihram. Ya. Kalau misalnya kita belum pernah umroh, maka nawaitu umrota wa ahram biha li nafsi, untuk diri kita. Fardu kena Allah, karena fardu yang pertama itu fardu. Kalau kita belum pernah melaksanakan. Nah, setelah niat, masuklah waktu talbiyah. Waktu kita melaksanakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Nah, itu mulai daripada ihram, sama dengan haji. Kalau haji dari mulai ihram sampai Jumratul Aqobah. Kalau daripada ibadah umroh mah dari mulai ihram sampai kita tawaf. Itu waktu talbiyahnya. Nah, kemudian kita masuk bis. Kemudian kita berjalan dari Mekah menuju dari Jeddah kita menuju ke Mekah. Di sana kita semuanya talbiyah. Ya, jangan hentikan untuk selalu talbiyah. Kita boleh istirahat sebentar, nanti talbiyah lagi. Karena perjalanan jauh ya. Hampir 9 jam ya. Setelah itu kita biasanya tidak langsung ke masjid. Tidak langsung ke masjid, tetapi kita ke ini dulu, langsung ke hotel dulu ya. Untuk apa? Menyimpan barang-barang kita dahulu. Menyimpan barang-barang, paling istirahat sebentar. Kita istirahat sebentar, nanti kita langsung menuju ke Masjidil Haram. Nah, nanti ada doa untuk kita masuk Masjid Haram, doa untuk kita melihat Ka'bah, semuanya ada doa-doa. Setelah itu bagaimana? Setelah itu kita bersiap-siap untuk tawaf ya. Termasuk daripada rukun umroh adalah tawaf. Nah, tawaf itu, maka kita ketika tawaf, kita mulai daripada Hajar Aswad ya. Kemudian, karena kita tidak boleh mendahului Hajar Aswad, karena orang itu ramai mendekati Hajar Aswad, maka kita melihat apa? Lampu hijau di ujung daripada bundaran daripada tempat tawaf. Nanti kita di sana ada lampu hijau. Nah, dari sana kita lihat lampu hijau itu. Karena kita melihat bahwa kita ini tidak melewati daripada Hajar Aswad. Kemudian kita bermulai Bismillah ya Allahu Akbar, dengan kita berniat. Saya niat untuk melaksanakan tawaf untuk umroh. Kita bertawaf. Ketika kita tawaf, jangan sampai daripada pundak kita bergeser. Kita harus menjadikan bahwa ini lurus dengan Ka'bah. Kalau bergeser, maka kita mundur lagi. Ya, kalau kita sampai bergeser daripada, kita selalu bahwa pundak kita ini selalu pas dengan Ka'bah. Kemudian kita berurus 7 kali. Kemudian ketika sampai kepada rukun Yamani, maka disunatkan istilam. Tapi kalau tidak istilam, maka dengan isyarat saja. Ya, kemudian ada doa-doanya. Ketika di rukun bab, pintu, rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani, ada doa-doanya masing-masing. Kita bacakan semua doa. Ya, itulah daripada umroh ya. Kita terus membaca doa sampai 7 putaran ya. Sampai 7 putaran. Semuanya seperti itu. Tapi jangan lupa ketika kita tawaf itu jangan sampai daripada pundak kita bergeser untuk daripada Ka'bah ya. Maka harus menjadikan bahwa pundak kita ini selalu dengan Ka'bah. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu 7 kali sudah selesai, maka bagaimana? Kemudian kita sholat 2 rakaat sunatut tawaf. Ya. Min warol wakom. Kalau bisa kita di makom Ibrahim. Pal hijri. Pal masjidu in yakun jihab. Nah, kalau kita betul-betul zahmah, berdesakan, maka kita cukup di masjid saja di sebelah mana. Setelah kita 2 rakaat ihram sunatut tawaf, kemudian kita berdoa. Setelah doa kita menuju ke mana? Sa'i. Kita untuk melaksanakan sa'i. Sa'i kita mulai, kita dari sofa, kita berdoa dulu sebelum kita melaksanakan tawaf. Kita berdoa dulu, kemudian kita dengan menghadap ke Ka'bah. Setelah itu bagaimana? Sama, di antara sofa dan marwah kita bersa'i.
Ya, sa'i itu adalah lari-lari kecil ya. Karena apa? Karena kalau kita nanti di antara lampu yang hijau, di atasnya itu lampu hijau, kita lari di sana, lari sekencang-kencang. Nanti kalau sudah lampu-lampu kan hijau-hijau, kita jalan lagi sampai ke sana. Nanti dihitung dari sofa 1 ke marwah 1, dari marwah ke sofa 2 gitu. Dari sofa ke marwah 3, terus. Maka diakhiri nanti kita di marwah 7 kalinya. Setelah di marwah, kita potong rambut kita. Potong lagi, itu adalah tahallul. Setelah itu bagaimana? Selesai. Itu adalah umrah umroh. Umrah itu tidak banyak. Makanya satu hari mungkin kita bisa melaksanakan umroh 3 kali sehari. Tetapi kalau kita mau melaksanakan lagi setelah kita sudah tahallul, mau melaksanakan lagi, maka kita mikotnya Masjid Aisyah, yaitu dinamakan di Masjid Aisyah. Yang sekarang itu daripada boleh di Ji'ronah, kemudian Hudaybiyah ataupun Tan'im. Yang paling dekat adalah Tan'im. Jadi kalau kita mau melaksanakan umroh kembali, maka bagaimana? Kita pergi ke Tan'im misalnya. Nanti ada berapa kita ke tukang taksi ataupun pakai sabgo bus besar ya. Kita melaksanakan bus besar ada sabgo, biasanya hanya 2 rial sampai ke Masjid Aisyah itu, yaitu Tan'im. Nah, dari sana kita sama. Kita setelah di Tan'im atau Hudaybiyah atau Ji'ronah, itu 3 mikot untuk umroh. Ketika kita bagaimana? Ketika kita sudah melaksanakan umroh, mau melaksanakan lagi umroh kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, maka kita laksanakan daripada 3 mikot ini. Tan'im, Hudaybiyah, Ji'ronah. Kita pergi misalnya ke Tan'im. Setelah ke Tan'im kita sama, mandi dulu. Mandi, semuanya bersih-bersih semuanya. Kemudian wudunya wudu madhab Malik lagi. Setelah itu sholat 2 rakaat, sunnatul ihram. Setelah sholat kita niat. Setelah niat kita masuk bus, ke tempat besar, kita jalan, gitu. Sampai ke Mekah lagi. Setelah makan Mekah, tawaf, sa'i, halak gitu. Itu adalah umroh gitu. Jadi umroh itu pekerjaannya yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat adalah memotong rambut gitu. Sudah selesai umroh seperti itu. Ya, itu adalah ibadah daripada umroh. Jadi kalau kita mau melaksanakan umroh yang sudah 1 kali melaksanakan dari Indonesia, dari mikotnya dari Jeddah, nanti mau melaksanakan mikot lagi, maka kita lebih mudah dari Tan'im. Karena kalau Hudaybiyah itu lebih jauh. Ji'ronah, kalau Hudaybiyah itu dekat dengan apa? Dekat dengan Mina ya, Arafah. Hudaybiyah itu agak jauh dari sana. Maka kita laksanakannya di Tan'im. Tan'im itu lebih dekat. Itu yang dinamakan Tan'im itu Masjid Aisyah. Masjid Aisyah. Ya, kita selesaikan. Itulah yang dinamakan gambaran sedikit tentang umrah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.